Terima kasih, Bung Karni. Dari pandangan penegakan hukum, seperti yang sudah diungkap tadi, ada pengacara, ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Saya lebih fokus kepada diri kita. Kita ini kalau advokat kan harus ada dimensi advokat agungnya lah sedikit lah. Artinya begini, saya tidak sependapat dengan rekan Makhdir tadi soal keluar negeri Samsul Salim itu soal pilihan katanya. Dan dia sudah nyaman di sana, bisa bangun gedung dan itu sudah suatu hal yang wajar. Saya kira itu secara advokat, kita tuh jangan cuma membela yang membayar dong. Secara moral tuh saya kritik keras. Jadi kalau bisa disepakati sebagai advokat agung, saya kira kita jangan bela kalau udah jelas-jelas koruptor, jangan dibela begitu loh. Itu satu poin mentalitas moral. Kemudian yang kedua, ya kalau udah jelas koruptor, untuk apa dibela? Kita cari rezeki yang lain. Nah, yang kedua, saya mau kritik juga rekan Ruhut, ya. Ruth, saya ingin tekankan Anda bahwa Anda bilang tadi mau pasang badan segala macam itu, saya kira itu memang hak Anda. Tetapi harus diingat, kalau konteks yang hari ini terjadi, kita kritik juga kepada SBY, dia lebih peka kepada dari ruang gelap dengan SMS itu. Tetapi yang sudah jelas-jelas jadi poster demonstrasi besar-besaran, tidak pernah direspon. SMS yang begini direspon. Itu juga kritik, itu udah etika juga udah nggak benar, gitu loh. Makasih. Kebenaran sekali. Stop dulu, Pak. Kebenaran sekali di sini ada wakil-wakil rakyat yang pada dasarnya wakil rakyat itu tadi kalau Pak Parbadi mengatakan tidak mewakili rakyat tapi mewakili partai. Barangkali kami dari Jakarta Lawyer Club menganalisis dari pemikiran masyarakat bahwa rakyat sekarang sudah melihat dalam kegelapan dan berkata dalam kebisuan serta mendengar dalam kepekaan dikarenakan tidak ada aspirasi dari sila-sila yang pernah dijabarkan. Di antaranya rakyat ini cuman korban don't forget, korban I love you. Dalam tanda kutip, rakyat hanya melihat persoalannya sejauh mana wakil rakyat yang mengatasnamakan rakyat. Hanya itu saja, Bung Karim. Oke, baik. Terima kasih. Saya ingin menyatakan bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Kepergiannya Nunung maupun Nasarudin, dia belum mempunyai status atau kualifikasi sebagai tersangka. Jadi dia punya hak, mau pergi kemana itu hak dia. Jangan kita hanya melalui persangkaan, asumsi dan sebagainya, lalu kita menuduh mereka itu sudah melarikan uang, sudah korupsi dan sebagainya. Itu saya kira bertentangan dengan hukum. Itu yang saya persoalkan, Pak. Kita ribut soal itu, ya udah nyata-nyata melarikan uang, kita diam. Iya, Oke. terima kasih. Itu aja. Boleh, cepat ya. Ya, terima kasih. Saya rasa memang kalau di negara kita menyatakan bahwa seakan-akan hari ini hukum itu kiamat, seakan-akan tidak ada penegakan hukum. Sebenarnya penegakan hukum ini ada, cuman khusus kasus korupsi penegakan hukumnya belum berjalan. Tapi kalau penegakan hukum yang lain-lain, maling ayam, maling sapi, cepat sekali itu ditangkap. Itu. Jadi dalam konteks ini sebenarnya kalau kita melihat soal Nunun dan soal Nasrudin, memang kenapa itu dipersoalkan? Sedangkan dia belum status tersangka. Akan tetapi walaupun tersangka pun juga tidak perlu dipersoalkan. Karena apa? Masalahnya kasus suap menyuap, Undang-Undang nomor 20 2001. Sedangkan yang merugikan uang negara, Undang-Undang 3199 itu tidak dikejar, bahkan sudah dihukum Mahkamah Agung. Udah saya bilang tadi. Ya, udah cukup. Terima kasih. Anda. Yang depan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Jadi gini, Singapura itu bukan melindungi orang perorangannya, tapi Singapura concern pada uang, ya. Nah, kalau Swiss yang bank sekresinya lebih ketat saat itu, sekarang bisa terbuka. Kenapa kita masyarakat ekonomi ASEAN misalnya membuka Singapura untuk mencabut itu? Kenapa ASEAN tidak berperan untuk meludakkan Singapura supaya membuka itu? Anda, saya mau melihat di sudut filsafat hukum. Kita lupa bahwa di dalam pelajaran filsafat hukum itu kalau menyangkut ruling class itu tidak, memang sudah susah untuk menerapkan hukum karena mereka yang menjalankan hukum, dan kita lupa dengan asas keadilan dan ketertiban. Kalau ruling class
terjadi melakukan kesalahan, yang dilakukan adalah dengan menurunkan, mengganti ruling class itu dengan ruling class baru, dan kemudian dia baru diproses secara hukum. Ini yang kita lupakan. Terima kasih. Presiden. Pak Karni, 3 hal negara Indonesia ini. Enggak, bukan. Maksudnya 1, tapi 3 hal negara ini hancur. Bahwa yang pertama adalah kekuasaan, Pak Karni. Yang kedua itu adalah politik. Dan yang ketiga adalah uang. Itu hancurnya negara kita karena pengaruh itu. Jadi kembali tadi apa yang dikatakan Bung Egy, seharusnya Presiden itu tidak gundah pada soal masalah SMS. Yang terpenting pada kasus Nazarudin, karena fokusnya ke sini kelihatannya, persoalan KPK harus lebih tegas, bukan lambat, dan Presiden harus tegas. Baik, sudah didengar oleh Presiden. Jangan terlalu. Terima kasih Bang Karni. Saya mencoba menjawab pertanyaan topik kita hari ini, kenapa para koruptor pada berlarian, terlepas daripada apakah sudah disidik atau belum. Tetapi coba saya sedikit memberikan apa sih alasannya sehingga kejadian itu menjadi timbul terus. Seperti yang Bang Karni katakan. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, dasar filosofi pemberantasan korupsi itu jelas. Karena memang korupsi itu lahir menciptakan suatu keadaan sehingga dia disebut sebagai extraordinary crime atau sejenisnya. Tapi di dalam undang-undang itu jelas. Kenapa undang-undang itu diperlukan? Karena sudah menyita hak-hak masyarakat, sudah menjadi antisosial gitu. Perbuatan para koruptor antisosial. Tetapi sayangnya pemerintah, DPR tidak sungguh-sungguh mau memberantas korupsi. Karena apa? Hukum acaranya tidak disusulkan. Kalau kita mau, Menteri Kehakiman mau cepat menangkap begitu ditelepon, tidak perlu proses pelaporan, tidak perlu ada analisis crime. Buat dong undang-undangnya seperti itu. Tetapi ini hanya filosofi saja, tidak pernah dibuat dalam tataran implementasi. Ya, tapi nanti pengacara protes melanggar asasi itu manusia. soal lain. Bang Karni. Baik, Pak Karni, saya pikir ciri-ciri atau tanda kematian hukum itu dimulai dengan, kalau melihat diskusi tadi ini, yang beliau-beliau sampaikan, pertama adalah aturan itu diperlemah. Yang kedua adalah diskresi diperluas. Saya pikir ini 2 kuncinya. Karena apa? Tadi Pak Karni menjelaskan ada historis yang panjang. Hukum dan demokrasi pada zaman otoriter ternyata digunakan sebagai alat kekuasaan. Tetapi sialnya, pada masa reformasi, hukum dan politik justru menjadi alat proteksi dan impunity. Sehingga kita katakan tadi bahwa tanda-tanda kematian hukum itu mulai jelas ketika para penegak hukum hanya berbicara hukum dalam arti legal artificial saja. Baik, makasih. Presiden, silakan. Pak Karni. Tunggu. Selamat malam Pak Karni. Saya coba mau memberikan sedikit masukan mengenai pencabutan dan penarikan paspor. Menurut Undang-Undang Keimigrasian yang baru, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011, yang mulai efektif tanggal 5 Mei yang lalu, itu ada perbedaan antara penarikan dan pencabutan. Pencabutan itu hanya untuk pemegang paspor dinas dan diplomatik, sedangkan penarikan untuk pemegang paspor biasa. Dan ketika seseorang yang terancam tersangka pidana 5 tahun atau lebih, itu ketika paspornya ditarik, itu bisa diganti oleh surat laksana perjalanan. Jadi tidak ada masalah, tidak mungkin dia kabur ke tempat lain. Dan kemudian mohon Pak Menteri, pasal ini itu masih membutuhkan peraturan pemerintah untuk melaksanakannya. Jadi mohon ketegasan pemerintah untuk hari ini. Pak Benjamin, Pak Gabriel ada? Enggak. Terima kasih. Kita untuk mempersoalkan how to make it more effective Undang-Undang Tipikor. Itu yang kita harus pikirkan. Usul saya, kita para profesi hukum, menurut saya, semenjak diundangkannya Undang-Undang KUHP dan dengan Undang-Undang Tipikor, kita profesi hukum perlu kursus bersama untuk mengejar kesamaan motivasi integritas ini. Jadi kasuistik terlalu yang kita bahas ini sekarang. Mohon kita mikirkan, mumpung ada Pak Menteri Kehakiman di sini, kita mengadakan suatu rembukan untuk memikirkan bagaimana. Jangan terlalu ke DPR, bukan. Ini tanggung jawab kita. Rakyat sudah menunggu ini. Jangan mempersalahkan KPK dan sebagainya, bukan. Jadi di Undang-Undang Tipikor ini sudah immunity right pengacara sudah dibatasi. Saya kalau pengacara ada 3 unsur normatif yang membatasi kita.
tidak boleh melanggar undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan kode etik profesi, dan jangan merugikan orang lain. Maaf tadi ada yang coba menyalahkan presiden, menyalahkan. Kita sendiri tolong kita pikirkan. Baik, kita bertanggung jawab untuk itu. Ya. Terima kasih. Pak Karni. Pemirsa, yang dibilang oleh Pak Benyamin barusan kasuistis, tapi pengalaman kepada saya bahwa ini sudah bertahun-tahun kasus-kasus seperti ini. Dan saya kira hanya negara ini koruptornya bisa lenggang kangkung ke luar negeri. Dan kemudian perkaranya diurus di Indonesia oleh para pengacara yang juga ada di ruangan ini. Saya mohon maaf tadi kepada Pak Amir sama Diko Dartono, bukan klaim Pak Amir, tapi Otto Kaligis. Dan ini sangat tidak adil. Orangnya bisa lari, kasusnya diurus oleh pengacara agar dia dapat SP3 bebas. Ini benar-benar melukai rasa keadilan. Jadi ketika sekarang kasus Nazarudin Nunun kita ribut, sementara yang triliun kita diamkan, mau negeri ini mau kemana? Dan kenapa orang-orang yang hari ini dihukum harus dieksekusi, besok mau dieksekusi, hari ini sudah keluar negeri. Ini terjadi berkali-kali. Saya hanya akan mengutip satu perkataan dari seorang penulis novel di zaman Kaisar Nero. Namanya Gaius Petronius Arbiter. Dia bilang, quid faciunt, leges ubi sola pecunia regnat. Apa yang bisa dibikin oleh hukum ketika uang yang berkuasa? Pemirsa, apa kita sekarang di zaman Kaisar Nero? Kita kembali minggu depan.